yang jauh dariku. Panggil namaku, dengar suaramu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang
kebenaran, sumber keselamatan. Oh, Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya.
sungguh berarti di setiap jalan. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau terbaik, kau terindah, kau termanis dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada di hatimu. Kami boleh mengisi kekosongan dalam hatimu, Tuhan. Engkau mengisi segala kekosongan dalam hati kami. Kami juga dapat memenuhi apa yang jadi kehendak-Mu. Oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami dapat menyatakan kasih kami bagimu. Betapa kami merindukan Engkau. Berusaha merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau
segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sembah Kau dengan segenap hatiku. Sungai kehidupan yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sungai kehidupan. Engkaulah sungai kehidupan. Engkaulah sungai kehidupan. Engkaulah segala. Terima kasih Tuhan, kami dapat mengetahui kedalaman hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini Engkau selalu ada di sini. Kami bersyukur dapat memandang Engkau. Oh, sehingga kami dapat melihat keindahan-Mu, Tuhan. Kami
kami dapat menikmati kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau merindukan kami terbuka di hadapan-Mu setiap waktu. Sehingga setiap perasaan kami juga kami utarakan, kami ungkapkan kepadamu. Kalau Engkau sering bercerita kepada kami, mengungkapkan segala perasaan-Mu tentang hubungan-Mu dengan kami Tuhan. Bahkan tentang hubungan-Mu dengan semua umat manusia. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bercerita banyak hal kepada kami. Tentang perasaan-Mu, tentang hati-Mu, tentang kerinduan. Kami juga berterus terang kepadamu untuk apa yang kami alami dalam kehidupan kami. Kekosongan-kekosongan dalam hati kami ungkapkan kepadamu. Keadaan kami yang berubah-ubah oleh karena hati kami yang berubah-ubah. Kami tidak mengenal kekosongan hati kami Tuhan. Kami semakin hari semakin Engkau menyatu dengan kami. Sehingga apa yang Kau rasakan juga, itulah yang kami rasakan. Segala beban yang Engkau utarakan kepada kami, oh kami dapat merasakannya saat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Kau percayakan, membagikan beban-Mu kepada kami. Dan kami mengerti karena Kau buat kami mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau. Kami rindu memandang wajah. Bahkan kami rindu memeluk Engkau. Merasakan dekapan kasih. Mendengarkan degup jantung-Mu Tuhan. Haleluya. Kami cinta Kau. Kami rindu Kau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sekalipun tak dapat kami mengerti bahwa kami sangat berarti bagi-Mu. Kerinduan yang paling dalam dari hati kami, itu juga kerinduan-Mu Tuhan. Apapun yang kami rasakan, itu juga Kau rasakan. Kami bersyukur dapat mengenal-Mu. Sampai yang terdalam dari perasaan-Mu telah Kau curahkan dan Kau nyatakan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Silakan Tuhan. Kami tahu kami tak dapat hidup tanpa Engkau. Silakan Tuhan, Engkau mengajari kami kembali. Kami percaya Engkau ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin.
Baik, shalom, selamat pagi. Adakah di antara saudara yang mau cerita pagi ini? Boleh. Dapat apa, rasain apa saja. Boleh. Saya makan roti satu dulu. Pernahkah saudara merasakan kekosongan atau tidak merasakan Tuhan dalam hidup saudara? Kalau pernah, adakah yang boleh menceritakannya? Gimana rasanya? Boleh, silakan siapa saja boleh, nggak usah harus ditunjuk. Karena kita mau cerita, ketika kita cerita, maka kita sedang cerita sama Tuhan. Ayo, silakan. Haleluya. Atau begini, apakah saudara pernah merasakan Tuhan? Gimana rasanya? Merasakan kedekatan dengan Dia? Gimana rasanya? Boleh, dari salah satu ini saudara boleh cerita. Mau yang kosong, mau yang merasakan hadirat Tuhan, gimana rasanya? Oke. Kalau Mak Yeye gimana? Pilih salah satu jawaban, mana yang paling mudah dijawab. Tapi terus terang ya. Salam semuanya. Kalau saya lebih merasakan Tuhan. Oh. Gimana rasanya? Kalau setiap hari kan sebagai ibu rumah tangga kita mengasuh anak gitu. Jadi kami di rumah ini hampir setiap hari memuji Tuhan. Lagu anak-anak sekolah minggu sering kami nyanyikan karena banyak anak-anak gitu. Jadi perasaan itu dekat sama Tuhan melalui puji-pujian yang kami naikkan. Kadang anak-anak nanti kalau kita bernyanyi langsung angkat tangan gini. Haleluya gitu. Jadi perasaan ini jadinya senang, gembira gitu. Aduh, anak-anak aja kalau diajak gitu langsung dia bersukacita gitu. Anak-anak itu kadang-kadang walaupun dia bermain, berantem, tapi ya namanya anak-anak tetap ada sukacita. Sebentar dia nanti nangis, tapi gara-gara berantem nangis, tapi setelah itu dia nggak merasakan lagi duka citanya gitu. Dia kembali ceria gitu. Kadang-kadang kalau mereka udah pulang ke rumahnya masing-masing, saya merenungkan, oh seperti itu ya anak-anak itu gitu. Dia itu ya senang kita mempelajari tentang anak-anak ini. Seperti Bapak kemarin sama si Jelita gitu. Kita bisa merasakan hatinya anak-anak itu gitu. Jadi saya pun membayangkan seperti itu.
Iya ya Tuhan ya seperti itulah Tuhan juga kadang-kadang memikirkan kita atau membayangkan kita gitu. Apa aja yang kita perbuat gitu, apakah kita masih tinggal di dalam Dia, apakah kita sering bersekutu atau berkomunikasi setiap hari sama Dia gitu. Kadang-kadang ya Tuhan itu ya seperti itu, melihat setiap apa tindakan yang kita lakukan gitu. Jadi saya merasakan seperti itu. Jadinya kadang-kadang kalau anak-anak itu nggak ada, saya merasakan, duh kok sepi ya gitu. Oh anak-anak, kadang mereka itu dua-dua nggak pada datang gitu. Jadi kok orang itu kayak tiba-tiba nggak datang gitu. Jadi perasaan ini seperti itulah Tuhan menunggu-nunggu kita mungkinnya Tuhan ya. Kadang aku bertanya sama Tuhan seperti itu. Oh seperti itu ya Tuhan ya, baru kusadari betapa Tuhan itu selalu terbuka untuk kita gitu. Dia selalu ada untuk kita, dia menanti-nantikan hidup kita gitu. Oh, seperti itulah ya. Kadang nanti kalau nggak datang, apalagi si Mika dekat rumahnya kan, ayo jemput Mika yuk gitu. Entah kenapa senang aja hati ini gitu. Senang kalau anak-anak itu setiap tingkah lakunya kita perhatikan, oh seperti ini ya anak itu, oh seperti ini gitu. Jadi kita bisa menilai anak itu seperti apa gitu. Oh, seperti itulah Tuhan itu melihat kita apapun yang kita lakukan. Nah, tapi pernah itu kan Pak kan bermimpi gitu. Saya bermimpi karena Bapak kemarin itu menceritakan mimpi tentang bapak-bapak yang Bapak bonceng itu, tapi tidak tahu alamatnya gitu. Terus saya ingat kembali mimpi saya sekitar 2 minggu yang lewat. Saya berada di antara lembah-lembah, ladang-ladang gitu. Terus saya dalam mimpi itu bawa motor melewati lembah-lembah itu. Ketika saya berjalan makin jauh, kok saya udah jauh kali perjalanan ini Tuhan gitu. Udah jauh kali ini sampai ada belokan. Pokoknya tempatnya itu enggak rata lah gitu. Jadi karena saya sudah bingung, saya tinggalkan motor yang saya bawa ini. Lalu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan udah terlalu jauh aku berjalan ini, tapi kenapa aku berada di ini? Aku nggak tahu jalan pulang gitu. Jangan biarkan aku berada di dalam keadaan seperti ini. Terus saya sampai berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, tolong kembalikan saya ke tempat asal saya yang semula. Aku tidak tahu tempat ini. Aku sepertinya udah capek aku berjalan ini. Tolong kembalikan lagi aku ke tempat semula. Nah, disitulah saya berseru-seru kepada Tuhan. Lalu ketika saya bangun, saya merenungkan mimpi saya itu, kenapa ya seperti itu ya? Udah capek rasanya aku dalam mimpi itu, enggak kutemukan jalan untuk kembali gitu, karena aku asik terus dalam perjalanan itu gitu. Jadi Tuhan ya tolong berikanlah yang terbaik gitu. Ketika aku udah sadar gitu, aku minta sama Tuhan gitu. Kadang-kadang ya mimpi itu seperti itu ya, kadang kita nggak bisa menduga mimpi itu gitu, yang namanya mimpi gitu. Nah, ya aku nggak tahu arti mimpi kan ya, kita kan nggak bisa mengartikan mimpi apakah artinya itu gitu. Tapi sejauh itu saya terus berharap ya Tuhanlah penolong, Tuhanlah satu-satunya jalan, Tuhanlah yang terbaik di dalam hidupku gitu. Itu aja yang ku ambil setelah aku bangun gitu, itu aja yang aku berdoa sama Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, apapun yang terjadi tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Begitu juga tentang vaksin ini juga, walaupun keluarga sudah kayak dibilang Eda Uli itu udah kena bully katanya, ya seperti itu juga lah, sampai di Facebook pun keluarga itu kadang-kadang kenapa sih katanya kayak gitu. Aduh nggak apa-apa, saya hidupnya pengen tenang aja bilang kayak gitu.
Tapi kamu nanti nggak bisa pulang kampung, inilah itulah katanya. Ya, saya menunggu waktunya Tuhan, gitu aja aku bilang. Gurunya si Marvel juga sampai di japri saya gitu. Kenapa Bu si Marvel itu nggak juga mau vaksin sampai sekarang katanya. Aku jawab aja, iya Pak, saya masih menunggu waktunya Tuhan gitu. Terus, oh, maksudnya seperti itu ya Bu ya katanya. Saya nggak balas lagi karena saya sudah balas. Saya ngomong seperti itu aja. Jadi ya menurut saya apapun yang Tuhan kehendaki bagi keluarga, ya saya mau dipimpin oleh Tuhan aja gitu. Saya mau suaranya Tuhan ada di dalam hidup kami. Apapun nantinya yang akan terjadi, saya mau ya biarlah pimpinan Tuhan gitu. Berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap saat gitu. Ya mungkin seperti itu aja Pak. Tuhan Oke, memberkati. puji Tuhan. Oke, saya batasi dulu ya. Nggak boleh ngomongin itu dulu ya. Vaksin, cerita apapun itu. Nggak usah dulu kita ngomongin. Jadi kalau ada yang mau cerita, cerita tentang vaksin di skip. Ya, oke. Yang lain boleh cerita. Nanti mimpinya itu saudara saya, seperti Yusuf bilang, Tuhanlah yang menerangkan mimpi gitu kan. Nanti terangkan ya. Baik. Yang lain boleh. Pertanyaan ini penting ya, karena begini saudara. Nah, nanti kalau saya udah ngomong tuh panjang. Baik. Siapa lagi yang mau cerita? Tadi kan merasakan hadirat Tuhan ketika bersama dengan anak-anak. Ya, memang seperti itu Tuhan. Yang lain boleh silakan. Siapa? Arta ini yang kemarin belum ngomong ini, Bu Arta. Boleh cerita atau gimana? Belum semua ya. Kalau Mau menyaksikan hadirat Tuhan aja Pak. ya, Selama ini setiap hari saya tidak pernah nggak merasakan hadirat Tuhan ada terus. Walaupun apa yang saya alami. Sebenarnya sih ada juga sih kesaksian tentang itu, tapi ya udah aja lah ya. Lama sih, nggak bener lagi gitu. Walaupun semua pada marah-marah. Pernah kerja di PT juga, masuk kerja. Tapi itu ditanya kan, terus mau yang lain, tapi nggak tahu lah Tuhan lah yang nyuruh ngomong itu kan. Sampai ada juga ini tulangnya suamiku marah-marah juga karena dia kerja di situ kan. Cuman sini aja Pak, hari-hari biasa aja kehidupanku sehari-hari, ya santai-santai aja lah. Apa yang terjadi semuanya ya kayak gitulah. Adalah Tuhan terus, nggak pernah kupikirkan. Makanya Tuhan terus ini kan, kalau nggak lihat itu Zoom itu pagi-pagi rasanya seperti gimana gitu. Makanya dibangunin Tuhan terus, seperti Tuhan pernah ada. Walaupun sakit Pak udah parah gini terus, aku anggap terus ada Tuhan. Ya, jadi nggak pernah saya merasakan nggak ada Tuhan, apapun yang terjadi semuanya jalanin aja. Walaupun teman-teman banyak juga yang marah-marah, yang bilang sok hebat, sok gini, saudaraku juga semua bilang gitu. Sok macam kalian lah yang paling benar semua. Juga yang di rumah ini juga kayak gitu. Tapi aku biasa aja. Aku anggap Tuhan ada terus. Terus akan mengasih yang terbaik buat aku. Apapun yang terjadi semuanya tidak pernah aku mengeluh. Ya kayak gitulah Pak kesaksian kuat. Pokoknya senang-senang aja lah terus. Biar puji Tuhan, luar biasa. Masih ada satu orang lagi? Boleh? Sekarang nggak saya tunjuk. Siapa saja? Satu orang lagi. Silahkan. Pertanyaan yang tadi ya. Mau pilih yang mana? Yang hadirat Tuhan atau yang mengalami kekosongan?
Oh, berarti kan tadi kan sudah ada yang tentang merasakan hadirat Tuhan ya. Sekarang yang merasakan kekosongan aja lah. Pernah merasakan kekosongan? Coba cerita. Haleluya. Siapa nih yang mau cerita nih? Mami? Coba. Hmm. Dengar suaranya? Boleh jempol kalau yang dengar suara istri saya. Coba ngomong, tes. Tes. Haleluya. Dengar nggak? Kalau dengar kayak gini, Shalom. Dengar tapi nggak jelas. ambil sini dulu di kursi. Nanti saya kamera. Yang kosong. Nah. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Pasti kalau kita ditanya yang kosong sama yang mengalami Tuhan, kita akan sering ngomongnya yang mengalami Tuhan, ya kan? Karena mengalami kekosongan di dalam Tuhan itu waktu-waktu yang sangat-sangat tidak enak, waktu-waktu yang sangat tidak nyaman dalam hidup kita, gitu ya. Jadi waktu mengalami kekosongan itu, sebenarnya waktu kita bersekutu sama Tuhan kok kayaknya nggak ada gitu, kayak kita nyanyi kayak nyanyi sendiri gitu, kayak nggak nyampe nyanyian kita. Terus waktu doa pun seperti itu, kayak kok kayak ngambang ya, kok kayak ngambang aja gitu doa ini, kayak nggak enak gitu ya. Pernah merasakan seperti itu juga gitu. Saya percaya semua kita pernah mengalaminya gitu ya. Ketika ketika datang segala sesuatu dalam hidup kita, segala sesuatu yang nggak enak itu, seringnya malah kita semakin dekat sama Tuhan gitu kan. Seringnya kita malah mengalami Tuhan gitu dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tidak mengenakkan dalam hidup kita, seringnya kita berseru gitu sama Tuhan. Seringnya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Waktu seperti itulah kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya gitu. Tetapi ketika kita mengalami yang enak, mengalami nggak ada sepertinya nggak ada rintangan, nggak ada halangan apapun gitu ya, itu seringnya kita mengalami kayak ada yang hilang gitu, kayak ada yang hilang tapi nggak terasa gitu kan. Jadi pernah gitu waktu kita nyanyi atau doa gitu kok kayaknya seperti ini ya Tuhan, kayak Tuhan nggak ada gitu loh, kayak sia-sia yang kita lakukan gitu kan. Jadi waktu contohnya lah kita ya dalam 200 sekian hari, 254 hari ini gitu. Karena saya tulis tiap hari, saudara. Jadi selama 200 lebih ini, ketika kita dibongkar gitu ya, ketika kita dibongkar semuanya, pengertian-pengertian yang lama itu dibongkar sama Tuhan itu, kok kayak gini ya Tuhan gitu. Seolah-olah kayak Tuhan kayak nggak merasakan Tuhan gitu loh, kayak Tuhan di mana sih gitu, kayak gitu ya gitu. Jadi saya merasakan kayak gitu sampai saya itu antara mimpi sama nggak mimpi gitu. Waktu itu saya rasakan itu, saya dengan sangat jelas gitu ya,
waktu itu pokoknya pengertian yang lama itu dibongkar habis gitulah. Terus saya gini, kok kayak gini ya Tuhan gitu. Waktu dari kita pengertian yang lama, baru kita mengenal mengenal Tuhan lebih lagi lewat RTM gitu ya, itu dibongkar juga gitu. Dibongkar juga. Terus semakin kesininya kita semakin dibersihkan karena kita sudah dirampas ke tahta Allah itu. Setiap hari kita kayak dihakimi gitu ya. Jadi waktu kayak gitu, kok kayak gini ya Tuhan gitu. Waktu itu saya bertanya-tanya kayak gitu ya, terus dengan jelas itu saya mendengar gitu. Waktu pas kita terus yang suami saya nyanyikan, ku melupakan yang di belakangku gitu ya. Pas sebelum nyanyi lagu-lagu itu saya tuh dengan jelas gitu antara mimpi sama nggak mimpi gitu. Dengar suara perkataan seperti ini, lupakan semua yang ada di belakangmu. Kan aku tadi nanya sama Tuhannya, kenapa Tuhan kok kayak gini, kayak kok aku nggak merasakan Tuhan gitu waktu dibongkar habis gitu ya. Jadi waktu itu sampai kayak waktu dengar suara itu saya antara tidur sama nggak tidur gitu. Tapi saya sadar saya duduk gitu. Kok aku dengar kayak gitu ya, baru berapa hari lagi yang kita nyanyikan ku melupakan gitu ya. Oh, ini maksudnya gitu. Jadi kadang ketika kita mengalami kayak waktu kita doa, waktu kita nyanyi, kok kayak nggak ada Tuhan gitu, kayak nggak merasakan Tuhan. Tapi kita nggak mau kehilangan gitu ya. Karena Tuhan sendiri yang ngomong sama kita, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus gitu. Bahkan ketika firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dengan sepakat aku hadir gitu ya. Mungkin dalam persekutuan kita setiap hari sendiri gitu, waktu kita ngomong sama Tuhan, entah di jalan, entah di dapur kita waktu masak atau waktu bersihin bunga, waktu apa saja yang kita lakukan, itu semuanya kita percaya semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Mungkin seolah-olah kita seperti kayak nggak merasakan Tuhan gitu, tapi percayalah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan selalu nyata gitu ya, bahkan hari-hari ini sangat nyata gitu apa yang Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Ketika kita Tuhan sendiri yang bilang, waktu Tuhan menerkam, Tuhan sendiri yang membalut kita. Ketika kita dibersihkan, ketika kita ditahirkan gitu ya, ketika semua pengertian-pengertian yang lama itu tentang Tuhan itu semuanya diganti gitu ya sama Tuhan itu. Tapi ketika kita mau gitu, ketika kita ya Tuhan aku mau nurut aja gitu, mau ngerti nggak ngerti pokoknya nurut aja gitu, saya nggak peduli lagi saudara, mau saya nggak ngerti seperti yang kemarin waktu kita pertemuan itu kayak entah apa yang dibilang waktu kita Zoom nggak ngerti, tapi saya merasakan kayak roh saya dibawa naik kan, teman-teman bilang seperti itu gitu ya. Jadi mau ngerti mau nggak ngerti terserah Tuhan aja gitu. Suka-sukanya Tuhan aja dalam hidup kita. Yang penting kita nurut saja, kita terus mau berjalan bersama Tuhan, mau senang, mau sedih, mau merasakan Tuhan, nggak merasakan Tuhan, pokoknya kita mau terus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Seperti yang kemarin itu ya, di dalam kedalaman hati Tuhan itu ada kita, dan di dalam kedalaman hati kita ada Tuhan. Itulah yang mengatakan kita menyatu dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, begitu. Terima kasih semua. Oke, puji Tuhan ya. Cek 1. Oke, jelas ya.
Oke ya, baik. Saudara, kenapa saudara cerita tentang kekosongan gitu? Percayakah saudara bahwa Tuhan juga mengalami kekosongan hatinya, saudara? Saudara, yang memuaskan hatinya Tuhan itu adalah kita, gitu. Karena kita ini adalah cerminannya Dia, gitu. Ketika Dia bicara, lalu kita tidak mengerti, ya, saya matikan dulu mic-nya ya. Ada yang bunyi. Yang lain tolong dimatikan ya mic-nya ya. Kalau ini ya. Pak Didi ini mau masuk dari tadi nggak bisa atau keluar masuk ya? Radio kayaknya udah lancar ya, boleh komen ya. Tadi memang suaranya pertama nggak kedengaran. Sekarang harusnya sudah kedengaran. Jadi yang radio boleh ini ya komen sudah oke atau enggak gitu. Di ini ya. Baik. Nah, tadi saudara tentang mimpi dulu ya, yang tadi ya. Kan nggak ngerti katanya arti mimpinya kan. Tapi Tuhan bilang kan, Tuhanlah yang menerangkan mimpi, kata Yusuf kan. Saya juga bukan penafsir mimpi ya. Kalau penafsir mimpi itu primbon gitu. Nah gini ya. Jadi sebetulnya itu adalah perjalanan kita. Kita sudah jauh sekali, tetapi waktu di saat tertentu, di satu saat gitu, kita mengalami begini. Pulangkan aku ke belakang lah Tuhan. Kenapa? Karena di belakang itu segala sesuatunya bisa kita prediksi. Kita boleh berjalan sekedak hati kita. Air masih semata kaki. Ya. Tetapi di situ segala sesuatu bisa kita prediksi dan kita nyaman di situ. Kita bicara tentang sorga, tentang ini. Dan menurut kita pada waktu itu itulah kebenarannya satu-satunya. Sama seperti bangsa Israel itu, saudara. Ketika mereka dipimpin di padang gurun, itu sesuatu yang membuat mereka harus pengen kembali ke belakang. Sudahlah, mending balik aja lah ke belakang. Balik aja lah ke Mesir. Karena di Mesir, ya masih bisa makan. Enggak loh. Enggak ada kesenggol. Di sana kok. Di atas loh. Ada jatuh apa gitu. Oke. Jadilah tenang semua. Oke, baik. Lanjut ya. Oke. Jadi saudara, pada waktu mereka dipimpin di padang gurun itu saudara, yang jadi masalah pada waktu itu kan terus mereka bersungut-sungut gitu. Padahal itulah perjalanan yang sangat nyata antara Tuhan dengan manusia loh. Dan tahukah saudara, sekarang itu perjalanan yang sangat nyata antara Tuhan dengan kita. Saudara, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Daud atau para pemazmur itu saudara, itu pengalaman mereka nyata. Tetapi itu menjadi nubuatan yang terjadi di masa yang akan datang. Itulah yang dikutip untuk semua peristiwa yang dialami oleh Tuhan. Pada kehidupannya ketika Tuhan menjadi benar-benar menjadi manusia. Jadi saudara, ternyata sejak dari dahulu saudara, Allah itu bukan di mana-mana, dia ada di dalam manusia itu, di dalam ciptaannya.
Kita saja yang belum ngeh gitu. Sekarang kita harusnya sadar gitu. Saudara, ketika kita berusaha untuk mengalami Tuhan, kita nggak bakalan mengalami Tuhan. Yang sesungguhnya, nanti saudara pasti akan mendengarkan jawaban begini. Perkataan begini. Sampai kapan kamu terus begini? Jadi, kitalah yang membuat bahwa kita merasakan Tuhan atau tidak merasakan Tuhan. Memang ada ayatnya bilang begitu. Tetapi ada ayatnya kan yang bilang begini. Roh Tuhan sudah undur daripadanya. Oke? Tetapi tahukah saudara, kalau kita membuat berfirman seperti itu saudara, atau mengatakan seperti itu, maka kita akan mengeluarkan perkataan yang salah. Jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Bisakah? Itu bisa kalau kita ucapkan seperti itu. Sama dengan begini. Kok rasanya kosong ya, kok nggak ada Tuhan. Padahal tahukah saudara, mana bisa nggak ada Tuhan? Jadi apa yang kita katakan, apa yang menguasai alam pikiran kita, itulah menjadi keadaan kita. Makanya sekarang saya katakan gini, skip, nggak bahas tentang itu. Gitu. Bagaimana keadaannya gitu ya. Nah, jadi ketika keadaan kita seperti itu, dunia juga berubah. Berubah. Percayalah. Jadi saudara, ketika sekarang kita itu semakin mengerti tentang hatinya Allah. Saudara, seperti saya katakan kemarin ya, disaksikan tadi sama Aye ya, tentang bagaimana dengan anak-anak itu. Ya. Jadi saudara, anak-anak itu memang punya dunia sendiri. Dan kalau kita ikuti, ya kita ikut ke dunianya. Dan memang dia sangat membutuhkan teman ya yang bisa diajak bicara. Makanya dia punya boneka kan. Yang akan diajak karena dia nggak punya teman. Kakaknya sudah besar. Abangnya apalagi. Mamanya pulang udah ngantuk. Ya kan? Mau gimana pun memang harus dibuat ya ditemani lah gitu sampai dimandikan, nanti udah tidur. Jadi kemarin itu saya di sana ya. Itu benar-benar kakaknya udah sekolah. Jadi abangnya juga ternyata berangkat sekolah juga. Nah, mamanya sudah tidur gitu. Tinggallah saya dengan dia. Dan ketika saya bilang, Pak Tua baca dulu ya, karena saya sudah temani gitu ya. Temani, ajak ngomong bonekanya juga, ya kan? Tunjukin bonekanya 2, ya kami ajak ngomong lah. Itu dunianya kan? Ya, nggak masalah bagi saya. Dan memang nggak akan menjadi masalah. Ya, nah, jadi saudara, dikajak, wah, saya memang harus baca gitu ya. Harus baca tiap hari gitu. Jadi, oke, adik nonton dulu ya. Jadi dia nonton di atas meja gitu. Saya ini. Dia ini ya, duduk di kursi gitu. Saya di bawah tidur gitu.
Nah, jadi udah lama-lama gitu. Ternyata saya tertidur ya. Saya tertidur. Nah, ternyata dia sudah tidur di samping saya gitu. Tertidur gitu, waduh. Saya nggak berani ganggu lagi ya. Tadinya mamanya pesan sama abangnya ya. Nanti kalau adiknya mau tidur kasih susu ya. Tapi ternyata abangnya sudah sekolah gitu ya. Dan saya pikir, aduh gimana nanti ya. Kalau saya tinggalkan gimana gitu. Karena udah mau jemput anak saya ya. Tapi saya tunggulah. Tapi puji Tuhan pas mau saya berangkat, abangnya pulang. Gitu. Dan begitu abangnya pulang, ya sudah saya ini. Tapi saya yakin ketika saya pulang, kalau dia bangun, pasti dia kaget. Gitu. Duh, di mana ya? Pak Tua di mana? Karena biasanya kalau saya pulang, pasti ya gimana gitu ya. Apalagi kalau misalnya saya belum bawa dia ke kedai beli kue gitu, rasanya gimana gitu. Ada yang kurang gitu dalam pertemuan itu. Gitu. Jadi pasti dia cari-cari. Ya. Tapi itu saya simpan dalam hati saya gitu ya. Saya simpan gitu maksudnya tentang bagaimana perasaan Tuhan terhadap kita. Nah, itu kan masih anak-anak ya. Tentu kan Tuhan itu kan harus turun gitu. Kan bahasa kan terlalu jauh ya. Bahasa kita orang tua dengan anak-anak umur berapa tahun sekarang? Mau 3 tahun ya. Hari ini ulang tahun ya. Itu kan bahasanya jauh ya. Harus kita yang berusaha mengerti bahasanya. Gitu. Dan kalau kita memang benar-benar ini ikut dengan dia, kita akan ngerti apa yang dia bicarakan. Ya, dia ngomong ini, ngomong itu, pasti kita ngerti. Dan dia sangat senang kalau kita ngerti bahasanya. Tapi kalau kita itu nggak ngerti bahasanya, wah rasanya dia gimana gitu. Dia mau menerangkan itu, ya nggak bakalan nyambung kan. Harus kita yang ngerti. Ya kan? Ya anak-anak begitu ya, Mak E ya. Harus kita yang ngerti kan. Bukan anak itu yang harus kita paksa kita mengerti bahasa kita gitu. Harus kita yang mengerti. Seperti itulah kita dengan Tuhan pada waktu posisi kita jadi anak gitu, masih anak kecil gitu. Tuhan yang harus ngerti selama ini. Dan dia menunggu kita menjadi remaja, menjadi dewasa gitu. Bahkan dia tunggu kita kan sampai kita menjadi istrinya. Saudara, menjadi istrinya itu saudara, itu benar-benar saudara, itulah yang diharapkan dari kita. Jadi saudara, pengertian tentang Yesus itu kita ini mempelai ininya, mempelai wanitanya, dia mempelai pria. Itu hanya gambaran. Semua kita pada akhirnya diinginkan oleh Allah menjadi istrinya. Jadi istri di situ adalah bahasa manusia. Tetapi kalau bahasa Tuhan adalah yang sepadan dengan dia. Jadi saudara, kalau waktu awal kita mengerti bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia, itu memang betul saudara. Tetapi saudara, tidak mungkinlah dia itu saudara mengatur-atur apa yang dia inginkan. Suatu saat dia akan menunggu istrinya ini tahu apa yang menjadi keinginannya. Karena selama ini dia yang sudah tahu tentang kita. Sekarang apakah kita mau tahu tentang dia? Saudara, ada satu pelajaran pagi ini saudara yang benar-benar. Jadi dalam beberapa hari ini saya seperti merasakan satu kekosongan. Gak tahu saudara bisa merasakan atau tidak. Ada sesuatu yang saya rasakan. Apa ini ya? Saya coba cari-cari gitu. Cari-cari Tuhan lagi. Tapi tiba-tiba begini saudara.
ketika saya berusaha untuk mencari dia, dan saya seperti merasakan kekosongan gitu ya. Tahukah saudara, itu ada sesuatu tiba-tiba dengan diam-diam begini saudara. Secara perlahan, ini kayaknya seperti awal-awal dulu ya. Kenapa kayak gini? Karena saya cek gitu, harusnya nggak mungkin seperti ini Tuhan. Karena perasaan kita, saudara, kita akan nyaman kalau kita merasakan sesuatu. Seolah-olah kalau perasaan kita kosong, seolah-olah Tuhan tidak ada. Padahal saudara dalam keadaan apapun, Tuhan itu ada. Jadi saudara, kondisi hati kita lah, dan kita mempercayai kondisi itulah yang membuat keadaan kita jadi seperti itu. Saudara perhatikan saudara, bahwa Tuhan itu saudara, sudah menyelesaikan semuanya gitu. Bahkan sudah secara sangat terus terang, dia menceritakan tentang segala sesuatu. Tujuannya, akhirnya, daripada tujuannya. Bahwa kita akan mencapai Gunung Sion itu saudara. Gunung Sion itu adalah satu keadaan di mana menyatunya kita dengan Allah. Menyatunya Allah dengan ciptaan ini saudara. Yang diwakili oleh manusia. Karena manusialah yang lebih tinggi dari ciptaannya. Bahkan dikatakan kita lebih tinggi daripada malaikat. Suatu saat kita akan menghakimi malaikat saudara. Jadi saudara, selama kita dalam rentan waktu yang panjang ini saudara, kita inilah jadi pusat atau tujuan daripada hidupnya Tuhan itu sendiri. Kita ini tujuan. Jadi sebetulnya ketika kita mengalami kekosongan, sebetulnya tahukah saudara, itu adalah perasaan Tuhan juga. Saudara mungkin pikir, masa sih Tuhan mengalami kekosongan? Masa sih? Saudara, ketika umat manusia tidak bisa mencapai level menjadi istrinya, tetap ada kekosongan dalam hatinya. Karena apa? Kita selalu begini. Kita selalu membuat Tuhan itu yang harus mengisi kekosongan kita. Di satu sisi awalnya itu betul. Tetapi pernahkah kita mau mengisi kekosongan hati Tuhan? Pernahkah kita mengerti perasaannya? Pernahkah kita berikan hati kita yang terbaik untuk dia? Mengertikah kita kesendiriannya? Makanya Ayub dikatakan tampil sebagai laki-laki. Jadi saudara, ternyata saudara, Tuhan itu mengembara saudara. Jadi waktu rasanya saya pengen lari gitu. Ternyata kalau saudara baca Alkitab, sering sekali saudara, Tuhan itu memiliki perasaan yang dia pendam sendiri. Tidak ada orang yang mau dengarkan. Oh, itu sangat menyedihkan saudara. Kita hanya tenggelam dengan perasaan kita masing-masing. Tapi siapa yang pernah mendengarkan perasaannya? Perasaan kesendiriannya. Masa seperti itu? Beneran seperti itu. Jadi ketika umat manusia itu merasakan kekosongan, seperti tidak merasakan Tuhan. Kan kalau kita merasakan hadirat Tuhan kan bahagia, damai, tenang, berapi-api, hidup. Itu kan contoh orang yang merasakan Tuhan ya. Apa saja senang aja melihat segala sesuatu.
Tahukah saudara, sebetulnya ketika kita menikmati segala sesuatu, Tuhan juga turut menikmati. Tetapi apakah kita sadar bahwa benar-benar kita ini juga sangat dirindukan oleh Tuhan? Dia sangat menginginkan kita, sama seperti ketika kita menginginkan Dia. Tapi lebih banyak, saudara, kasih kita itu egois. Saudara. Kalau Dia enggak, apa yang mau diharapkan dari kita? Persembahan kita kah? Daging kah? Apa yang diharapkan dari kita? Yang Tuhan kehendaki kan apa? Kasih setia katanya kan kemarin kan? Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak itu? Bahkan sekalipun kita memberikan tubuh kita ini untuk dibakar, habis semua. Ternyata belum. Saudara, ketika merenungkan pernyataan itu, saudara, saya bertanya-tanya, gimana ya Tuhan? Memang seperti itukah? Dengan perlahan, saudara, dia cerita gitu. Kenapa sih semuanya ini mesti seperti ini terjadi semua? Kenapa aku harus melakukan ini? Kenapa nggak dari awal? Kenapa aku harus menunggu dengan sabar? Kenapa aku harus melakukan ini, melakukan itu? Kenapa kejahatan sepertinya masih ada? Kenapa nggak aku hukum aja? Saudara, di hadapan Tuhan semuanya itu boleh dikatakan tidak ada masalah gitu. Karena sekarang kita sudah ditunjukin, kita sudah ada di puncaknya, saudara. Bukankah segala dosa dan pelanggaran sudah diselesaikan oleh Dia? Dengan tujuan apa? Makanya ketika kita memandang Dia, ketika bangsa Israel itu memandang ular yang di ular tembaga itu, saudara, mereka akan hidup. Ketika kita memandang kepada salibnya Tuhan Yesus, bukankah kita hidup? Jadi perjalanan kita jalan terus. Bagi Tuhan tidak ada semua, masalah itu nggak ada semua. Tahukah saudara? Ketika Tuhan mengutuk Adam dan Hawa, saudara berpikir, saudara, itu bukan kasih. Tak ada sesuatu pun dari firman-Nya itu yang sia-sia. Jadi ketika Dia kutuk manusia, tahukah saudara? Itu tidak sembarang Dia lakukan. Ada selama ini, saudara, manusia berpikir, wah, karena dikutuk, jadi orang itu terkutuk terus gitu. Harus bekerja dengan sekuat tenaga. Harus menyimpan segala sesuatu untuk masa depan. Berhemat sehemat mungkin. Saudara, kutuk itu, saudara, tahukah saudara, memang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Tetapi saudara, sebetulnya kutuk itu tujuan, jadi ketika manusia pun sudah jatuh ke dalam dosa itu. Semua sarjana Alkitab mengatakan itu malapetaka. Ya, tetapi tahukah saudara, itu pilihan yang Dia buat. Memang manusia yang pilih, dikasih kehendak bebas. Tapi saya mau tanya saudara, apakah mereka pilih itu? Allah tidak tahu bahwa mereka akan memilih itu? Ketika mereka memilih itu, mungkinkah mereka terpisah dari Allah? Firman Tuhan bilang, mana bisa, sedangkan yang di Mazmur pasal 2, coba
Marilah kita putuskan ikatan-ikatan kita dari mereka, katanya. Mana bisa? Kalau ada firman itu, berarti mereka nggak terpisah dengan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ketika pendeta, yang mati apa? Hubungannya. Oke. Hubungan apa dulu? Kenapa Tuhan masih bisa datang? Oh, lalu alasannya, oh karena dikasih pakaian. Tidak, itu semua pemahaman manusia, gagasan manusia. Dan Tuhan sengaja tak jelaskan. Jadilah itu menjadi kebenaran untuk sementara waktu. Saudara, kita lupa Tuhan berfirman terus. Bayangkan ketika Kain membunuh Habel. Kenapa Tuhan gak tahan Kain? Dia cuma bilang, kenapa mukamu murung? Apakah kamu tidak bisa bersuka cita kalau kamu berbuat baik? Apakah kalau berbuat baik kamu gak bersuka cita? Gitu maksudnya. Jadi saudara, itu terjadi saja. Dan Tuhan mengetahui semuanya. Dan tidak masalah bagi dia. Karena dalam Tuhan itu nggak ada kematian gitu loh. Karena dia mau membuat kehidupan itu berjalan dulu. Sehingga saudara, sebetulnya mereka nggak kehilangan hubungan. Cuman supaya manusia itu boleh merasakan bagaimana rasanya terputus dengan Tuhan. Bagaimana rasanya ketika berkat Tuhan tidak ada sama mereka. Itulah kutuk itu. Dan semua orang bisa merasakan itu. Sehingga manusia itu mendambakan kasih yang sangat tinggi. Itulah yang terjadi. Makanya kita ini jadi istrinya Tuhan. Engkau akan birahi terhadap suamimu. Itulah yang kita alami semua. Sehingga kita paling mendambakan Tuhan kita. Jadi saudara, kita diizinkan mengalaminya dalam kehidupan kita. Kita sangat mendambakan dia. Tetapi seringnya saudara yang terjadi adalah begini. Kita hanya ingat Tuhan kalau kita dalam keadaan susah. Ketika orang menolak kita, ketika orang menganiaya kita itu nggak pernah naik level, saudara. Tuhan sudah bilang, ngapain kamu takut? Tetapi kita masih takut. Tapi mulut kita bilang, kita menyembah Tuhan. Kalau Tuhan mau terus terang, enggak lah, enggak betul kamu menyembah. Enggak betul kamu itu ada di dalam aku dan aku dalam kamu, itu enggak betul loh sebetulnya. Namun kita berontak. Dibuatlah keadaan itu lagi. Diancam kita dalam pekerjaan kita. Dengan peraturan yang ada. Lalu apa yang terjadi? Kita semua memikirkan ingin lepas dari situ. Ya, kamu ini nggak ngerti ya. Kamu nggak perlu takut dengan semua itu. Jadi, apa yang kita takutkan, itu yang akan terjadi kepada kita. Tapi kalau kita tinggal dalam Allah, kita menyatu dengan Dia, apalagi sekarang Dia memerintah. Nggak waktunya lagi, saudara. Dia menyerahkan dirinya. Nggak mungkin. Jadi semua itu karena ulah kita sendiri yang tidak pernah
mengakui sejujur-jujurnya apa yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Kita hanya datang kepada Dia ketika kita susah. Kita benar-benar merindukan Dia ketika kita benar-benar susah. Ketika kita sakit mungkin. Ketika kita nggak punya uang mungkin. Tetapi apakah dalam keadaan yang sangat nyaman kita benar-benar sama kerinduan kita setiap hari kepada Dia? Dan kerinduan kita ingin menyenangkan Dia. Tak ada yang lain yang dapat memisahkan kita. Jadi kekosongan yang kita alami adalah ketika kita itu tanpa sadar masih merangkul hal-hal dari dunia. Di luar Dia. Ketika kita berada dalam keinginan kita, maka disitulah kita mengalami kekosongan. Saudara, ketika saya berusaha ingin padahal pada awalnya saya ingat sekali. Selalu Tuhan ingatkan kan, aku kan yang bicara. Tetapi sering sekali kan, oleh karena tekanan dari luar. Itu kan mana mungkin ya. Selalu saudara membuat diri saya terpisah. Padahal saudara, Tuhan apa yang kita rasakan, itu benar-benar dirasakan oleh Tuhan. Demi mendapatkan kita saudara. Seradikal itu Dia menjadi manusia. Tapi saudara, pikiran kita sulit mengerti. Itu yang saya jelaskan tentang hidup saya begitu. Semakin kita berusaha ingin mendengarkan suara Tuhan, firman itu ada di mana? Ada di mulutmu. Jadi ketika saudara menceritakan seperti yang tadi, memang itu keadaannya seperti yang mimpi tadi itu. Sudah lewat, sudah jauh sekali. Sudah melewati lembah. Tapi, where is God? Di mana Tuhan? Aku lagi di mana? Ya di mana Tuhan memang ada di dalam kita. Kok menyatu dalam kita? Karena perasaan kita ketika kita melihat keadaan kita lah, baru kita melupakan Tuhan. Itulah yang dialami oleh Petrus. Suruhlah aku berjalan ke sana. Dia berjalan. Ya berjalan katanya. Firman itu ada di mulut kita. Makanya saudara, kita ini saudara seperti disandera oleh berita-berita bohong yang dibuat oleh iblis. Sekalipun itu kebenaran nampaknya. Nyata, benar. Tetapi saudara, Tuhan katakan itu sudah lewat. Perjamuan kawin anak domba pun sudah lewat. Itu pun sudah lewat semua. Tinggal kita mempercayai berita yang mana? Berita Tuhan. Atau berita di sini, saudara. Firman Tuhan bilang saudara sudah ada di tahtanya. Firman Tuhan bilang engkau ada di hatinya. Firman Tuhan bilang kita menyatu dengan Dia. Mungkinkah doa Tuhan Yesus tidak dijawab? Mana mungkin. Aku berdoa supaya semua mereka yang oleh mereka ini pemberitaan, mereka mendengarkan pemberitaan mereka. Berarti apa, saudara? Apa yang kita pegang sekarang? Jadi dengan segala yang terjadi seputar kita, saudara, itu benar-benar bagaimana keadaan kita hari ini. Itulah keadaan dunia di luar kita. Dan itu bisa berubah menjadi neraka ketika kita tidak mau mempercayai Tuhan. Apa adanya Tuhan hari ini.
Maukah saudara membuat Tuhan tersenyum? Ketika saudara tersenyum, itulah kondisi hati Tuhan. Ketika engkau puas di dalam Dia, Tuhan pun puas di dalam engkau. Jadi ketika apa saja diizinkan semua terjadi dalam perjalanan kita, orang meninggalkan kita kah, orang menganiaya kita kah? Ketika kita begini, ketika kita nggak bergeming sedikit pun, ketika hati kita tetap bisa melekat kepada Dia, apa saja yang terjadi, maka saudara, segala sesuatu yang jahat itu, yang kosong itu, yang miskin itu, penderitaan itu, penipuan itu, dusta itu, ditelan oleh hidupnya Tuhan yang berlimpah-limpah dalam saudara. Bukankah sejak dari sekarang harusnya kita tidak pernah kekurangan? Amin. Apa yang membuat kita kekurangan? Karena hati kita ada di dunia. Karena kita masih hidup di dunia. Bukankah harusnya kita sudah hidup di dalam langit baru, bumi baru, di Yerusalem baru, di Sion? Bukankah begitu? Sekarang bukan masalah Tuhan menjawab doa kita. Tapi apakah kita menjawab doanya Tuhan? Bagaimana kita caranya menjawab doa Tuhan? Percaya semua kepada apa yang dikatakan. Percayalah kepada aku, katanya. Bekerjalah bukan untuk yang sifatnya sementara, tetapi untuk yang sifatnya kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, aku kebenaran. Apalagi yang kurang dalam kita? Bukankah semua sudah dikerjakan oleh Tuhan? Kita mau kudus. Bukankah kekudusan itu tinggal dalam kita? Apa yang membuat kita jadi nggak kudus? Karena kita keluar dari Dia. Apa yang membuat kita jadi kosong? Karena kita keluar dari Dia. Coba saudara rasakan perubahan setiap hari setelah ini. Ada satu peningkatan setelah saudara mendengarkan perkataan. Ada satu kebebasan. Ada satu kemerdekaan. Jangan mau kembali ke belakang. Ketika Tuhan katakan, ayo, akulah pemilik Alkitab itu. Sekarang, kalau engkau sudah bersama dengan aku, apakah engkau masih membutuhkan itu? Bukankah perkataanku berganti terus? Bukankah sekarang waktunya pengelolaannya sudah selesai? Jadi kita yang membuat. Kita kembali ke belakang. Ini rahasia, saudara. Ketika Tuhan membawa kita, perjalanan kita itu berlanjut terus. Jangan mati di padang gurun, saudara. Begitu banyak mayat bergelimpangan di sana, saudara. Tapi Tuhan tak peduli. Ada generasi-generasi yang baru yang lahir. Itulah yang masuk ke tanah perjanjian. Dari yang lama cuma 2. Itu gambaran, saudara. Tetapi menurut Tuhan, umat pilihan sudah masuk ke tanah perjanjian. Menikmati susu dan madu. Anak-anak kita di bawah kita. Saudara, bumi ini dibersihkan dari segala kekotoran. Dari segala kemunafikan. Orang-orang fasik akan berlalu. Semua pembuat keputusan. Ketika Herodes mati, barulah Tuhan Yesus itu dari Mesir kembali. Kembali lagi ke Israel. Sampai apa? Sampai Firaun, sampai Herodes itu mati. Dia datang dalam mimpi, sekarang balik. Karena Herodes yang membunuh
ingin membunuh anak itu sudah mati. Tahukah saudara? Tuhan sudah bilang berkali-kali, iblis penguasa dunia ini sudah dilempar. Kenapa kita nggak percaya? Kenapa kita lebih percaya berita kebohongannya? Seolah-olah Saddam Hussein masih hidup. Dia sudah mati. Dia sudah dilemparkan ke jurang maut. Bahkan dia sudah dibakar di api yang menyala. Karena Tuhan Alfa dan Omega. Katanya dia mempercepat kedatangannya. Segala sesuatu dipercepat. Ketika kita mendengarkan kebenaran setiap hari dari hatinya. Sekarang dia mengungkapkan rahasianya. Jangan pernah lagi mau terpisah. Setiap hari bangun ini. Ini butuh waktu memang. Tapi sekarang saudara akan berpikir begini. Mana mungkin aku khawatir? Mana mungkin aku takut? Bukankah dia hidup di dalam aku? Baik, puji Tuhan saudara. Hati kita ada di mana? Apakah dalam Tuhan atau di dunia ini? Di mana hartamu berada? Di situ hatimu berada. Baik, mari kita benar Pak, sekarang ini saya tidak memikirkan masalah. Nggak punya penghasilan ini. Kerjaan si jahat. Oke, curhatannya Pak. Answer ya. Nanti bisa baca di grup. Baik, puji Tuhan. Ya. Mana cerita ya? Tidur, jadi tidur atau? Pergi dia. Hah? Pergi belanja. Oh, jemput maminya ke bawah. Nantilah. Cerita ulang tahun hari ini ya. Tapi masih pergi ya. Baik. Nanti katanya mau dirayain ya. Dirayain di mana nih? Baik. Mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur. Kami bersama dengan anak-anak kami semua. Kami boleh mengalami Engkau. Tuhan, kami berdoa untuk ulang tahun Jelita hari ini yang ke-3 tahun. Terima kasih Tuhan. Oh, ini murid yang paling muda mungkin di sini. Oh, kami berdoa. Anugerah Allah berlimpah-limpah bagi Jelita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dia boleh mengalami hidupnya Bapa Surgawi. Berlimpah-limpah. Oh, hubungannya dengan Engkau. Oh, begitu luar biasa. Tidak ada yang mengotori apapun dari si jahat. Oh, biarlah kiranya firman-Mu memandikan dia, menyegarkan dia, sehingga dia benar-benar menjadi anak kesukaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kami serahkan seluruhnya. Engkau lah yang terus membawa kami. Kami tinggal dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Bagimulah seluruh hidup kami. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.